Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita tidak jemu-jemu untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang layak menerima segala puji dan kemuliaan nama Tuhan. Baiklah kita sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan menaikkan sebuah pujian. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita bersama tunduk kepala. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih dan kemurahan-Mu terus berlaku dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami, sepanjang hari, sepanjang tahun Tuhan. Kasih-Mu tidak berubah kepada kami. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada setiap umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang seperti Engkau, yang penuh kemurahan dan penuh berkat dalam kehidupan kami. Tuhan mencurahkan kesehatan bagi tubuh kami, memberikan keselamatan bagi tubuh kami, dan juga kemauan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Itulah kebaikan-Mu terhadap kehidupan hamba-Mu saat ini Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Biar persembahan kami ini kudus di hadapan-Mu dan sucikan hidup kami, agar kami layak menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu melalui pujian-pujian ini Tuhan. Urapi kami setiap pribadi, baik para pemain musik, kami pun singer maupun leader, semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dengan sukacita menaikkan pujian ini di hadapan-Mu. Apabila masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus mengurapi kami sekalian dan menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersama ada kesempatan, karena Tuhan telah mengaruniakan kesehatan bagi kita sekalian, karena Dialah imam besar yang haleluya merasakan suka duka kehidupan manusia. Kita akan naikkan pujian, Dia imam besar, haleluya. Haleluya. Mari kita semua menghampiri Dia, karena darahnya sucikan kita dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, Ikhlas dan percaya, kami bangga karena Dia setia. Saat ku dicoba, haleluya. Saat ku dicoba, saat ku menderita, Dia pun rasa kelemahan kita. Dialah pokok anggur, Dialah pokok keselamatan yang kekal bagi tak ada padanya. Dia imam besar, Dia imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Dia imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia tak berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Betapa bahagia ku memiliki Dia, berantara manusia dan Allah. Kebisaanku dibaharui senantiasa berkat kuasa doanya. Haleluya. Dia imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Kita ulang dari atas. Mari kita semua menghampiri kita, karena darahnya sucikan kita. Dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang tulus ikhlas dan percaya, tak bimbang karena Dia setia. Saat ku dicoba, haleluya. Saat ku dicoba, saat ku menderita, Dia pun kelemahan kita. Dialah pokok, Dialah pokok keselamatan yang kekal bagi yang taat padanya. Dia imam besar, Dia imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Berikan betapa bahagia ku memiliki Dia, berantara manusia dan Allah. Kebisaanku dibaharui senantiasa berkat kuasa doanya. Dia imam besar, Dia imam besar, pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Dia imam besar, pembela kita,
membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib dan sekarang ada di dalam kerajaan surga. Dialah imam besar yang tahu akan kelemahan dan kesalahan. Tuhan telah merasakan dan Tuhan pasti membela. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sebelum kita masuk di dalam haleluya pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Sekali lagi, haleluya, dari atas sekali lagi. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Haleluya. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apa saja atas kehidupan kami, bahkan sampai menyempurnakan kami. Oleh sebab itu nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua sidang jemaat Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan firman dan
Perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, menolong, menyembuhkan, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyerahkan segenap hidup kami, setiap detak jantung kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan lakukan yang terbaik bagi kami, milik-Mu ini Tuhan, sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Segala kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ayat 3 sampai 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan besar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Puji Tuhan. Ada dua macam nyanyian kemenangan yang dinyanyikan di tepi lautan kaca di hadapan tahta Allah. Dinyanyikan di tepi lautan kaca di hadapan tahta Allah. Nomor satu, nyanyian Musa. Yang kedua, nyanyian anak domba. Nyanyian Musa sudah diterangkan, ya. Nyanyian Musa di tepi laut Kolsom, nyanyian Musa berdasarkan pengajaran yang benar sampai di tepi lautan kaca itu. Sekarang yang kedua, nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi nyanyian anak domba ini dinyanyikan oleh mereka yang mengalahkan iblis. Ya, nyanyian anak domba dinyanyikan oleh mereka yang mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut. 3 macam maut. Ya, iblis yang berkuasa atas maut. Ada 3 macam maut. 1, maut jasmani secara tubuh, meninggal dunia itu. Maut secara jasmani, secara tubuh. Kemudian B, maut secara rohani, dosa-dosa sampai puncak dosa. Itu. Dan C, maut atau kematian yang kedua. Maut atau kematian yang kedua. Lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang. Binasa di neraka selama-lamanya. Binasa di neraka selama-lamanya. Nah ini, jadi mereka yang menang atas iblis yang berkuasa atas maut itu bisa menyanyi di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana mereka atau kita, bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut? Atau sama dengan langsung mengalahkan maut.
Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut sama dengan mengalahkan maut? Bagaimana bisa? Caranya tadi itu di ayat yang ke-11 Wahyu 12, dengan darah anak domba. Mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba. Dengan darah anak domba. Kedua, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dengan perkataan kesaksian Yesus. Sama dengan perjalanan salib. Nah, perkataan kesaksian Yesus, bagaimana Yesus hidup di dalam kita. Itulah perjalanan salib. Perjalanan salib. Yang ketiga, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua, bahkan lebih dari nyawa kita. Dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua, bahkan lebih dari nyawa kita masing-masing. Nah, inilah cara mengalahkan iblis. Hanya ini. Darah anak domba, perkataan kesaksian, perjalanan salib, dan mengasihi Tuhan. Lebih dari semua, lebih dari nyawa kita semuanya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Bukti menang atas maut. Sudah kalah maut, iblis kalah. Bukti kita menang atas maut, atas iblis. Buktinya 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 50. 1 Korintus 15, 55 sampai 58. 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kesengatmu? Sudah kalah dia. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini bukti kita menang atas maut. Nomor satu, berdiri teguh, berdiri teguh dan jangan goyah. 58, berdiri teguh dan jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah. Itu ditulis di 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16, 13. Berdiri teguh jangan goyah. Bersikap seperti laki-laki. Nah, itu sama. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Berdiri teguh jangan goyah sama dengan berdiri teguh dalam iman. Bersikap seperti laki-laki dan tetap kuat. Nah, itu. Ya, jadi bersikap seperti laki-laki artinya berdiri teguh dalam iman atau kebenaran. Berdiri teguh. Tadi berdiri teguh dan jangan goyah itu sama dengan bersikap seperti laki-laki. Artinya berdiri teguh dalam iman atau kebenaran. Berdiri teguh dalam iman atau kebenaran. Nah, ini yang penting nomor satu. Berdiri teguh, jangan miring, jangan goyah. Saudara, berdiri teguh dalam iman, kebenaran. Praktek sehari-hari. Praktek sehari-hari. Apa itu berdiri teguh dalam iman, dalam kebenaran? Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun resikonya. Tetap hidup dalam kebenaran. Dari ujung rambut sampai telapak kaki bagian dalam. Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun resiko yang dihadapi. Apapun resiko yang dihadapi. B. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi tadi tetap hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, apapun resikonya. Tetap hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, apapun resikonya. B. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan taat dengar-dengaran.
pada firman pengajaran yang benar. Berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar yang sudah kita terima. Yang sudah kita terima baik secara lisan dikhotbahkan, saudara, dikasetkan, nah itu semuanya saudara, dikhotbahkan dan tertulis secara tertulis di kopi, ya, di siaran tunda dan lain-lain semua secara tertulis, secara lisan dan tertulis, sehingga firman pengajaran yang benar menjadi keyakinan yang pasti dalam hidup kita. Itu berdiri teguh dalam kebenaran, tidak berbuat dosa apapun resikonya, berdiri teguh dalam iman, kebenaran, prakteknya tetap hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa apapun resikonya. B, pegang teguh pengajaran benar, taat pada pengajaran benar yang sudah kita terima secara lisan dan tertulis, sama saja. Secara lisan tertulis sehingga firman pengajaran benar menjadi keyakinan pasti dalam hidup kita, sama dengan mendarah daging dalam hidup kita. Mendarah daging, apalagi ditambah perjamuan suci, lebih cepat lagi mendarah daging dalam hidup kita, sama dengan menjadi sifat tabiat dalam hidup kita. Loh, kalau firman itu sudah jadi sifat tabiat, kalau kita mendengar yang salah, enggak mau, menolak, sehingga kita tegas untuk menolak ajaran yang lain yang tidak sesuai Alkitab, tidak sesuai firman pengajaran. Otomatis itu otomatis, saudaraku. Jadi kalau firman pengajaran benar sudah kita pegang teguh, kita taati, mendarah daging menjadi tabiat, lalu ada orang ngajarkan yang salah, kita tegas menolak. Bukan oh iya ya sama aja, bukan. Itu belum jadi tabiat itu. Itu firman masih jauh, belum dipraktekkan, belum diyakini, belum. Tapi kalau sudah praktek menjadi sifat tabiat kita, begitu dengar yang tidak, tolak tegas menolak ajaran lain yang tidak sesuai pengajaran benar, tidak sesuai Alkitab. Nah, ini berdiri teguh dalam iman, dalam kebenaran, berdiri teguh dan jangan goyah, seperti laki-laki. Nah, hasilnya sekarang, jadi kita tetap hidup benar, tidak berbuat dosa. Apapun resiko, tetap pegang teguh pengajaran benar, praktek, taat. Nah, saudara, menjadi darah daging, menjadi sifat tegas menolak yang tidak benar. Hasilnya Matius 7, 24, 25. Matius 7, 24, 25. Setiap orang mendengar perkataanku, perkataan Yesus itu pengajaran yang benar. Sudah jelas ya, perkataan Yesus, firman yang dikatakan Yesus, firman yang dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, pengajaran yang benar dan melakukannya taat. Ia sama dengan orang bijaksana berhikmat yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turun hujan, setan, banjir, itu antikris, angin, nabi palsu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi apa hasilnya? Kita menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang bijaksana, berhikmat dan tahan uji, punya dasar di atas batu, tahan uji, punya dasar di atas abu, tidak di atas batu, tidak rubuh, tahan uji, tidak rubuh, sebab punya dasar di atas batu. Nah, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu tahan uji, tidak rubuh menghadapi setan Tritunggal, menghadapi pencobaan dari setan Tritunggal, tidak rubuh. Baik dosa itu setan, baik antikris ekonomi, baik nabi palsu, ajaran palsu hantam kita, tidak apa-apa, karena kita berpegang teguh, kita berdiri teguh dan tidak goyah, berdiri teguh dalam iman kebenaran, hidup benar, tidak berbuat dosa, pegang teguh pengajaran, taat. Kita menjadi orang berhikmat, punya dasar, tahan uji, punya dasar batu karang, tahan uji, sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Yang kedua, saudara, yang kedua Yohanes 8:51, hasil kedua Yohanes 8:51.
51. Yohanes 8:51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selamanya, bahkan menang atas maut. Ya kan? Itu jadi tidak mengalami maut selamanya sama dengan menang atas maut, hidup kekal, menang atas maut. Nah, itu ya kan? Ini orang berdiri teguh tidak goyah, seperti laki-laki berdiri teguh dalam iman kebenaran hari-hari ini. Ya, artinya tetap hidup benar, jangan berbuat dosa apapun resikonya. Tetap pegang teguh pengajaran taat. Nah, mendarah daging menjadi tabiat tegas, tolak yang tidak benar. Hasilnya luar biasa. Kita menjadi orang bijaksana, punya dasar tahan uji yang kuat. Tidak rubuh oleh setan Tritunggal, serangan setan Tritunggal. Dipakai dalam pembangunan itu. Menang atas maut, satu lagi pintu surga terbuka. Matius 7:21, hasil ketiga. Matius 7:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini, aku melakukan kehendak Bapa, taat, pegang teguh taat. Itu pintu surga terbuka bagi kita. Hidup kekal, bahkan pintu-pintu di dunia terbuka bagi kita semua. Tuhan akan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Itu yang pertama, bukti menang atas maut. Berdiri teguh dan jangan goyah. Ya, bersikap seperti laki-laki. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kalau ya sama saja itu kemayu. Kalau dalam bahasa Jawa kemayu, ya dibilang laki-laki bukan, dibilang perempuan bukan. Nah itu, kemayu itu namanya. Ya sama aja. Itu tidak punya dasar batu. Dia gampang rubuh, hancur, binasa. Tuhan tolong kita semua. Kedua, bukti menang atas maut. Tadi 1 Korintus 15:58. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15:58. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan. Artinya aktif dalam ibadah pelayanan. Aktif, giat, selalu giat. Artinya aktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai karunia. Sesuai karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu aktif dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, itu pekerjaan Tuhan, pelayanan. Jadi pelayanan, ibadah pelayanan sama dengan pekerjaan Tuhan. Namanya pekerjaan Tuhan. Seharusnya dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak mampu. Pekerjaan Tuhan. Seperti pekerjaan manusia. Umpama bikin pekerjaannya tukang kayu, bikin bangku. Suruh binatang bikin. Tidak bisa. Pekerjaannya manusia itu. Kok binatang yang disuruh? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu pekerjaan Tuhan. Jadi ibadah pelayanan itu sama dengan pekerjaan Tuhan. Yang seharusnya dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Sehebat apapun manusia tidak mampu. Sehebat apapun tuh pandai, hebat, apa semua. Tidak mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak mampu. Loh, tapi sekarang saya kok jadi hamba Tuhan, Saya jadi pelayan Tuhan. Jika Tuhan memakai kehidupan kita, jika Tuhan memakai kehidupan kita untuk melayani, untuk mengerjakan, melayani pekerjaan Tuhan, maka itu adalah suatu kemurahan Tuhan dan kepercayaan Tuhan kepada kita. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Suatu kemurahan Tuhan
dan kepercayaan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita harus jaga supaya kita bisa dan tetap dipercaya oleh Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Jangan sampai tidak dipercaya Tuhan, mau kemana gitu. Kalau sampai Tuhan tidak percaya pada kita, mau kemana? Ke ujung bumi pun ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Sudah ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Sudah ya. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 8. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami pekerjaan Allah. Nah itu. Tuhan cuma memakai kita, Dia yang bekerja. Tuhan cuma memakai kita. Nah itu kepercayaan, kemurahan Tuhan kepada kita. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh yang menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu, Taurat. Loh batu itu Taurat. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cermelang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, Taurat ada kemuliaannya juga, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan ada dua macam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Ada dua macam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. A, pelayanan Taurat, yaitu mengandalkan kekuatan daging. Mengandalkan kekuatan daging, pelayanan Taurat. Saudara, mengandalkan kekuatan daging, semana daging mampu, nah segitu hasilnya. Mengandalkan kekuatan daging yaitu kepandaian, kekayaan, pengalaman dan lain-lain. Sehingga ya sehebat daging apapun ya mati pasti. Menuju kematian jasmani pasti mati. Kalau pelayan Taurat itu mati ganti yang lain. Dari dulu itu pelayanan Taurat. Kematian jasmani, meninggal dunia. Sehebat apapun manusia ya, kalau sudah usianya sudah cukup ya meninggal dunia. Kecuali ada yang di akhir zaman ini sampai Tuhan datang hidup, bisa terjadi. Tapi lainnya mati. Nah, itu. Dan kematian rohani. Tidak ada Roh Kudus, kering rohaninya. Kematian rohani, kering rohani, sampai kematian yang kedua, binasa selamat. Itu pelayanan Taurat. A. B, pelayanan perjanjian baru, pelayanan roh tadi. Pelayanan roh. Nah ini beda, saudara, yaitu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Saudara, sehingga menghasilkan atau menuju kemuliaan kekal, hidup kekal, menang atas maut. Nah, ini pelayanan roh. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang tak terbatas, apapun juga, tak terkalahkan apapun juga. Sehingga menuju kemuliaan kekal, hidup kekal, sama dengan hidup kekal, sama dengan menang atas maut. Maut tak berkuasa atas hidup kita. Menang atas maut. Syaratnya dalam perjanjian lama seorang imam, imamat 21-12 itu syaratnya, jangan imam, janganlah ia itu imam, kudusnya imam, janganlah imam keluar dari tempat kudus. Judulnya kudusnya para imam, jadi ia itu imam. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya.
Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah ini, saudara, jadi saudara, dalam perjanjian lama, seorang imam harus berada dalam tempat kudus, ruangan suci secara jasmani. Ya, tabernakel jasmani itu harus ada 3 macam alat. Ada pelita emas 34 kilo harus dibuat. Kalau enggak, ya enggak sah. Kurang 1 alat enggak bisa. Harus ada meja roti sajian dari kayu disalut emas dan lain-lain. Harus ada mezbah dupa dari kayu disalut emas. Harus ada semua. Ini namanya tempat kudus, ruangan suci secara jasmani. Harus memenuhi ketentuan Taurat. Ukurannya sekian, ini harus tepat. Harus tepat, kalau tidak tepat gagal. Kalau tidak tepat tidak sah, tidak diakui oleh Tuhan. Saudara, itu semua. Nah, itu sudah berlalu. Perjanjian baru sekarang. Perjanjian baru itu merupakan kegenapan dari hukum Taurat, dari pelayanan Taurat. Pelayanan perjanjian baru merupakan kegenapan dari pelayanan Taurat. Seorang imam harus berada dalam tempat kudus, ruang suci secara rohani. Nah ini, seorang imam harus berada pada tempat kudus, ruangan suci, tapi secara rohani. Secara rohani. Nah, apa itu saudara? Ruang suci mengandung 3 macam saudara, alat-alat, 3 macam alat-alat secara rohani. 3 macam alat-alat tapi secara rohani. Tidak usah ada pelita emasnya 34 kilo, tidak usah nabung dulu berapa tahun baru bisa beribadah, enggak usah. Alat-alat secara rohani, 3 macam alat secara rohani. Sekarang sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi yang ditekankan bukan tempatnya, ketekunannya. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu kandang penggembalaan. Ketekunan dalam kandang penggembalaan. Secara rohani, semua itu. Semoga kita bisa mengerti. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia. Itu pelita emas. Yang penting ketekunannya. Nah, buktinya satu waktu pandemi datang, suatu keadaan yang luar biasa. Tidak boleh ibadah di dalam gereja, bukan tidak boleh ibadah di dalam berkumpul bersama. Ya di rumah masing-masing. Boleh. Loh kenapa Om? Kok boleh? Yang dipentingkan ketekunannya. Bukan tempatnya. Bukan pelita emasnya. Bukan tempatnya. Ketekunannya. Dalam keadaan terpaksa silakan. Saudara, tapi kalau keadaan normal lagi, ayo kita datang lagi. Nah, kan begitu. Saudara, semoga kita mengerti. Jadi jangan terpancing nanti kalau sudah saya bisa datang di gedung gereja baru saya ibadah. Bukan begitu. Ketekunannya. Ketekunannya. Itu. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian meja roti sajian. Sekarang ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam pengajaran dan korban Kristus. Nah, itu. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, itu. Inilah kandang penggembalaan. Ini pelayanan roh dalam urapan Roh Kudus. Mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas, yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga. Nah, di dalam kandang penggembalaan, maka tubuh di dalam kandang penggembalaan sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka
tubuh jiwa roh seorang imam melekat kepada Allah Tritunggal, bersekutu. Tubuh jiwa roh seorang imam bersekutu melekat kepada Allah Tritunggal, sehingga tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal, sehingga tidak bisa jatuh dalam dosa, tidak bisa jatuh dalam dosa, tidak bisa disesatkan ajaran palsu. Malah kita disucikan secara intensif, secara terus-menerus. Malah tubuh jiwa roh kita disucikan secara intensif, terus-menerus, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian dan dalam urapan Roh Kudus. Kita hidup dalam kesucian dan dalam urapan Roh Kudus. Makin suci, makin urapan Roh Kudus makin besar, makin dipakai Tuhan. Nah, itu dalam kandang pengembalaan. Tidak bisa dijamah, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disesatkan, malah disucikan terus menerus. Sampai hidup suci, lebih diurapi, lebih dipakai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Nah, itu tanda pelayanan roh. Kalau sudah hidup suci, nah, kita bisa melayani dalam pelayanan roh ini. Apa itu tandanya? 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Saudara, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini kalau kita sudah hidup suci, kita bisa melayani, dipakai dalam pelayanan roh, pelayanan perjanjian baru. Tandanya tidak pernah tawar hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan ibadah pelayanan, tidak tinggalkan Tuhan. Karena kita hanya memandang kemurahan Tuhan. Itu tidak tawar hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Karena kita hanya memandang kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya ini kan tidak layak, tidak bisa, tapi kemurahan Tuhan. Karena kita memandang kemurahan Tuhan, tidak pernah mundur sedikit pun, sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kita semua. Itu pelayanan Roh Kudus. Kesucian baru bisa dipakai dalam pelayanan roh, pelayanan perjanjian baru. Roh Kudus yang bekerja, tidak tawar hati. Kedua, 2 Korintus 6 ayat 2 Korintus 6 ayat 3. 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, tidak pernah menjadi sandungan yang memalukan Tuhan, tidak pernah menjadi sandungan, tidak pernah tersandung. Yang kedua-duanya memalukan, memilukan hati Tuhan. Kalau kita tersandung itu, kalau kita menjadi sandungan, loh masa gembala kok gitu, utang sana utang sini tidak bayar, yang bener aja lah, memalukan Tuhan, memilukan Tuhan. Kalau kita tersandung, gembala tersandung, aku nak mau khotbah, sudah, wah jemaat begitu, wah, ya memalukan Tuhan, memilukan Tuhan. Sama, pemain musik, sangkur, kalau sudah menjadi sangkur, masa grup kurko muda pacaran gayanya begitu, aduh bagaimana ya, malu Tuhan, pilu. Atau ada yang tersandung, oh pacarnya di gereja diambil orang, oh dia tidak mau lagi melayani, tersandung aku. Lah memilukan Tuhan, memalukan Tuhan. Itu sandungan. Memilukan hati Tuhan, memalukan hati Tuhan. Tidak pernah menjadi sandungan. Tetapi kita menjadi teladan yang untuk selalu memuliakan Tuhan. Kita menjadi teladan sehingga selalu memuliakan Tuhan. Menjadi teladan, selalu memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kita. Ayo, jangan pelayanan Taurat mengandalkan kepandaian, ijazah semua. Wah, lebih hebat ijazahnya, lebih dipakai. Siapa yang bilang? Itu kan Taurat. Tapi kalau sistem roh tidak mengandalkan semua itu. Boleh punya, boleh tidak punya, terserah Tuhan. Yang penting kekuatan Roh Kudus, kesucian,
pasti tidak tawar hati, pasti tidak menjadi sandungan, pasti memuliakan Tuhan, menjadi teladan. Memuliakan Tuhan. Nah, kalau sudah tidak tawar hati, tidak menjadi sandungan, lanjut mengikut melayani Tuhan. Kolose 4 ayat 7, Kolose 4 ayat 17, Kolose 4 ayat 17, Kolose 4 17. Dan sampaikanlah kepada Archipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Kau jalankan sepenuhnya. Jadi kalau kita tidak tawar hati, tidak tersandung, maka kita bisa setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sama dengan menjalankan ibadah pelayanan sesuai jabatan pelayanan sampai sepenuhnya. Nah, puji Tuhan. Ulang, kalau kita tidak tawar hati, tidak tersandung, sama dengan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sama dengan menjalankan ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai kepercayaan Tuhan, jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai garis akhir, sampai sepenuhnya, sampai garis akhir, sampai sepenuhnya, sampai garis akhir. Apa artinya ini? 2 Petrus 1, 10, 11. Sampai hak penuh masuk kerajaan surga. Hak penuh. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Sepenuhnya artinya hasilnya sampai kita mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan surga kekal selamanya, Yerusalem baru kekal selamanya. Berdiri di tepi lautan kaca, bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua. Jadi itu bukti menang atas maut. Nyanyian anak domba, kemenangan atas maut. Buktinya, 1, berdiri teguh jangan goyah, tetap hidup dalam kebenaran, tetap pegang teguh pengajaran benar, taat. Sudah itu membangun rumah sampai pintu surga terbuka, berdiri di tepi lautan kaca. Yang kedua, saudara, yaitu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo, pekerjaan Tuhan tidak bisa bergantung pada ijazah dunia, kepandaian dunia, tidak bisa. Bergantung pada Tuhan, hanya kemurahan kepercayaan Tuhan. Ayo lakukan, kita tergembala sungguh-sungguh. Sudah itu aja. Itu mengandalkan kemurahan kepercayaan Tuhan, tergembala. Sudah, jangan nengok kiri kanan, masuk penggembalaan, disucikan, diurapi. Terus pelayanan Roh Kudus, pelayanan perjanjian baru, sampai sepenuhnya masuk kerajaan surga. Berdiri di tepi lautan kaca. Yang ketiga, 1 Korintus 15, 58. Saudara, 1 Korintus 15, 58. Jeripayamu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, jeripaya tidak sia-sia. Semua jeripaya di dunia, semua jeripaya di dunia yang hebat, jadi dokter, jadi apa saja, orang kaya semua, hanya paling maksimal sebatas liang kubur. Berarti sia-sia. Paling maksimal sebatas liang kubur berarti sia-sia. Malah ada yang pensiun sudah tidak bisa apa-apa. Maaf ya ini. Nah, begitu, itu semua. Hanya satu jeripaya yang tidak sia-sia. Hanya satu jeripaya yang tidak sia-sia, yaitu ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sebab ibadah pelayanan itu menyertai kita sampai di tahta Tuhan.
Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Ini yang kita lakukan di tahta Tuhan, di tepi lautan kaca, bercampur api, menyanyikan nyanyian kemenangan, beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat, kutukan. Tahta Allah, tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Sampai di tahta surga. Satu hanya, ibadah pelayanan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Tetapi sayang, atau kalau bahasa yang lebih vulgar, saudara, celakanya. Nah, begitu yang kalau halus tapi sayang ya. Tapi kalau yang mengingatkan kita, celakanya. Nah, itu celakanya. Tetapi sayang, tetapi celakanya justru ibadah pelayanan kepada Tuhan, saudara, itu menjadi yang paling diremehkan. Menjadi yang paling diremehkan, dikecilkan oleh seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau gembala, bahkan gembala. Coba saja lihat, saudara, setiap ibadah ada gembalanya. Jemaat yang suruh datang, gembalanya enggak? Enggak ada. Saudara, enggak ada. Nah, itu diremehkan oleh seorang gembala. Padahal ini membawa kita ke tahta surga. Tapi diremehkan oleh, paling diremehkan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo sungguh-sungguh, saudara, biarlah kita memperjuangkan, biarlah kita semua memperjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala perkara apapun di bumi. Lebih dari segala perkara apapun di bumi. Ini saja. Nah, Tuhan tahu seperti Yesus memperjuangkan ibadah pelayanan kita kepada Tuhan lewat menghukum bangsa Mesir 10 hukuman. Dihukum sampai boleh Israel beribadah keluar dari Mesir. Lewat perjanjian baru, Yesus dihukum mati di kayu salib supaya bangsa kafir boleh beribadah melayani Tuhan. Itu perjuangan. Ayo berjuang untuk beribadah melayani Tuhan. Berjuang sungguh-sungguh. Perjuangkan lebih dari semua. Tuhan tolong kita semua. Markus 10, 28 sampai 30. Markus 10, 28 sampai 30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, beribadah melayani Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudara perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat untuk sekarang, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia menerima hidup kekal, double janji. Nah, ini saudara. Jadi di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, kita mendapatkan janji upah double, mendapatkan janji upah double, upah 100 kali lipat untuk hidup sekarang, dan upah hidup kekal selamanya. Kita mendapatkan janji upah double, upah 100 kali lipat untuk hidup sekarang, upah hidup kekal selamanya. Syaratnya, ada syaratnya. A, harus memiliki angka 100. Ya namanya 100 kali lipat, ya angka 100. Harus memiliki angka 100. 100 sama dengan 10 kali 10. 100 sama dengan 10 kali 10. 10 pertama mendengar firman, sungguh-sungguh. Saudara, 10 pertama gemar mendengar firman pengajaran dengan sungguh-sungguh. Gemar mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh. 10 kedua, taat dengar-dengaran, mempraktikkan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar.
Itu syaratnya. Mendengar dan taat dengarnya. B. Harus rela mengalami sengsara. Tadi itu ayat yang ke-30, sekalipun disertai aniaya. Ya, disertai berbagai pengaruh. Harus rela mengalami sengsara dan aniaya bersama Yesus, percikan darah. Ya, bukan karena dosa, tapi karena Yesus, bersama Yesus, karena Yesus, percikan darah. Ini adalah percikan darah, ini adalah nilai tambah dari seorang hamba Tuhan. Nilai tambah dari seorang hamba Tuhan. Saudara, itu nilai tambahnya, bukan ijazahnya, gelarnya lebih tinggi dari yang lain, bukan. Nilai tambahnya seorang hamba Tuhan itu salib, percikan darah atau salib. Kelebihan hamba Tuhan adalah salib. Nilai tambah sama dengan kelebihan yang dilihat oleh Tuhan. Bukan ijazah, bukan uang, bukan gedung gereja, bukan jumlah jemaat. Salib, percikan darah. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Di balik sengsara ada Shekinah glory, roh kemuliaan. Kenapa kelebihan hamba Tuhan? Sebab di balik sengsara ada kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan, Shekinah glory. Ya itu, saudara, Shekinah glory. Di balik salib ada Shekinah glory, roh kemuliaan. Apa guna roh kemuliaan? Pertama, memberi kekuatan ekstra kepada kita saat menghadapi percikan darah, sehingga kita tidak kecewa, tidak mundur, tetapi berbahagia di dalam percikan darah. Berbahagia karena dinista. Nah itu, memberi kekuatan ekstra, sehingga kita tidak mundur, tidak kecewa, tidak menyangkal Tuhan dalam menghadapi percikan darah salib, tetapi kita berbahagia di dalam Tuhan. Yang kedua, roh kemuliaan untuk mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Efesus 4, 24, 25. Efesus 4, ini manusia rohani, manusia baru, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Apa manusia baru? Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah seorang anggota. Ini manusia baru, mulai dari sini sampai Efesus 5 ayat 2. Terus itu manusia baru 26, 27, 28 semua tidak saya uraikan sampai Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, atau ayat 1 mulai. Ya ayat 1, sebab itu jadi penurut Allah, taat seperti anak yang kekasih. 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Yesus taat sampai mati, kita taat sampai daging. Jadi apa manusia baru? Jujur, tidak ada dusta, sama dengan berkata benar, sama dengan jujur. Soal pengajaran yang benar terutama ya, jujur soal Tuhan, pengajaran jangan sama aja, kalau tidak sama, mendarah daging, menjadi tabiat, tahu kita, wah tidak sama itu, tahu kita, itu langsung menolak tegas, jangan sama saja itu firman belum mendarah daging, masih dagingnya sendiri. Tuhan tolong kita semua, jujur, tambah taat, sampai daging tak bersuara. Ini manusia baru. Jujur taat sama dengan mengulurkan tangan. Terserah engkau Tuhan.
Tuhan ulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita, tangan kuasanya kepada kita. Mujizat terjadi. Kita ulur tangan iman, percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Tuhan ulurkan tangan belas kasih, tangan kuasanya bekerja atas hidup kita. Hasilnya pertama 2 Samuel 12 11 sampai 13 24. Nanti baca di rumah secara lengkap 2 Samuel 12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, memberikannya pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 24, malah tidak mati, malah Daud menghibur hati Batseba istrinya, menghampiri perempuan, tidur dengan dia. Perempuan melahirkan seorang anak laki-laki. Daud memberi nama Salomo, Tuhan mengasihi anak. Malah Salomo dipakai dalam pembangunan bait Allah, anaknya Daud. Tidak dihukum, mestinya mati. Ini kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan. Saudara, kuasa pengangkatan. Raja Daud jatuh dalam puncak dosa. Berzina dengan Batseba, istri orang lain. Dan dosa kejahatan. Dosa kenajisan, dosa kejahatan. Membunuh suaminya. Bayangkan. Sudah istrinya diambil, suaminya dibunuh. Waduh, terlalu jahat. Mestinya sudah mati. Raja Daud sudah di lembah maut. Mati. Dihukum. Raja Daud gagal secara rohani, gagal dalam rumah tangga, dan harus mati di lembah maut, mati binasa, dirajam batu, berzina. Tetapi Daud merendahkan diri, mau menerima firman pengajaran yang keras yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Pengajaran yang keras, teguran yang keras. Engkau itu Daud. Raja digitukan. Raja Herodes, Yohanes langsung dipenjara. Tapi Raja Daud merendahkan diri. Mengaku dosa, jujur, dan kembali taat. Jujur dan taat. Mereka mengulurkan tangan pada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan dengan kuasa pengangkatan. Untuk memulihkan kerohanian. Hidup benar, hidup suci kembali. Jujur taat. Hidup benar, hidup suci. Memulihkan hidup rohani. Memulihkan rumah tangga. Nikah dan buah nikah dipulihkan. Bahkan dipercaya dalam pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan rumah Allah, Salomo. Dipercaya dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sampai masuk perjamuan kawin anak domba. Ini Raja Daud, laki-laki. Ada perempuan juga gagal dalam rumah tangga. Perempuan Kanaan, bangsa kafir. Tapi dia merendahkan diri. Anaknya dirasuk setan, suaminya entah kemana. Gagal dalam nikah, buah nikah. Ini kegagalan yang paling dahsyat di akhir zaman. Nikah dan buah nikah dialami laki-laki, perempuan, anak muda, semua. Tapi dia merendahkan diri. Tuhan menegur keras, tidak patut roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Dia tidak ngamuk, tapi merendahkan diri. Betul Tuhan, tapi anjing butuh remah-remah roti. Ngaku, saya anjing, gara-gara saya anjing, anak saya jadi gini, suami saya jadi gini. Jujur, ngaku anjing, perkataan yang salah, sia-sia. Dan taat, makan roti taat, jujur taat. Anaknya bisa tidur, pemulihan nikah dan buah nikah yang bahagia. Kaum muda bisa damai sejahtera.
tidur damai sejahtera, enak dan ringan. Buah nikah menjadi tidur, enak, damai sejahtera, enak dan ringan semua. Ini yang terjadi, kuasa pengangkatan. Yang kedua, kuasa penciptaan. Injil Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Injil Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jujur taat. Simon Petrus, laki-laki gagal secara jasmani. Petrus gagal secara ekonomi jasmani dalam profesi pekerjaan. Memang pekerjaannya penjala ikan tapi tidak nangkap apa-apa. Bekerja tapi tidak mendapat apa-apa. Malah utang yang banyak. Bukan hasil banyak, utang yang banyak. Beli bensinnya, beli ini, beli nasinya, utang. Mau berlayar jangan-jangan sudah makan di warung. Nah, itu utang sudah. Hutang yang banyak. Mungkin ada laki-laki demikian. Ayo datang pada Tuhan. Saja ini. Tapi Simon Petrus bukan cuma itu saja. Saja. Jadi bukan cuma secara, ini pelajaran juga bagi kita. Pelajaran dari Simon Petrus secara jasmani ini ya, pelajaran ekonomi. Jangan sombong kalau hebat. Petrus ini pengalaman hebat. Pelajaran. Pada akhir zaman, jika kita hanya mengandalkan kehebatan daging kita, pandai, kaya, pengalaman, maka kita akan gagal total secara ekonomi. Gagal. Harus disertai jujur dan taat. Semuanya kembali pada jujur taat, rumah doa. Itu. Petrus bukan cukup yang jasmani. Kedua kali begitu lagi. Yohanes 21 ayat 3, ayat 5 dan 7. Setelah penjala ikan jadi penjala manusia, balik lagi penjala ikan lagi. Gagal lagi dalam tahbisan secara rohani. Gagal ekonomi, jasmani. Kaum muda gagal sekolah, kuliah, gagal apa lagi? Pekerjaan dan lain. Tapi juga rohaninya juga. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jujur. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus gagal dalam tahbisan rohani. Petrus kembali menangkap ikan dan telanjang. Tinggalkan ibadah pelayanan. Sehingga telanjang, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, itu gagal dalam tahbisan, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan sehingga telanjang, berbuat dosa puncak dosa, dipermalukan. Nah, itu saat itu Tuhan datang, ayat 5 saja. Ayat 5 kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 6? Ya. Maka kata Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah itu. Jadi pada saat gagal jasmani, gagal rohani, Tuhan datang menyampaikan firman pengajaran yang keras, yang penuh teguran. Nah, sikap Petrus, jujur, ada ikan? Tidak ada Tuhan. Nah itu, jujur. Sikap Petrus taat, tebarkan jala, tebarkan. Jujur taat.
mengulurkan tangan iman, Tuhan mengulurkan tangan belas kasih. Sehingga Petrus kita mengalami kuasa penciptaan Tuhan. Untuk memelihara, dari tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Untuk memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia, krisis ekonomi dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ada jaminan dari itu. Jujur dan taat. Jeripaya yang tidak sia-sia. Saudara, ayo ibadah pelayanan diutamakan sampai menderita percikan darah. Di situ kita bisa jujur, taat, tidak sia-sia. Ada kuasa Tuhan. Kuasa pengangkatan, pemulihan, kuasa penciptaan. Saudara, kuasa penciptaan ini juga untuk memulihkan tahbisan kita. Memulihkan ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Menjadi setia berkobar, berpakaian indah. Petrus jadi berpakaian indah. Dipakai dalam kegerakan hujan akhir pembangunan tubuh Kristus sempurna. Masa depan berhasil indah pada waktunya. Oh puji Tuhan, ada pemeliharaan, ada pemulihan, ada masa depan berhasil indah pada waktu. Nah, kalau sudah diberkati jangan lupa Tuhan, jangan lupa sesama, jangan lupa diri sendiri, tenggelam. Lukas 5 ayat 7. Ini sudah diberkati nih, sudah dipelihara, sudah diperbaiki, tahbisannya berpakaian indah, dipakai, sudah masa depan berhasil indah, jangan lupa. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Setelah menangkap ikan banyak, sini. Ingat temannya. Jangan diam. Sudah, angkut sendiri. Tenggelam pasti. Dan mereka datang, lalu mereka sama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan. Hampir tenggelam, dua perahu hampir tenggelam. Kalau satu perahu tenggelam sungguh. Jadi setelah kita diberkati, dipakai Tuhan, jangan lupa Tuhan. Si pemberi berkat, perpuluhan, persembahan khusus kembalikan milik Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, dipakai Tuhan, jangan lupa sesama yang membutuhkan. Memberi untuk sesama yang membutuhkan. Kalau kita sudah diberkati, dipakai Tuhan, jangan lupa diri sendiri. Jangan dipakai berfoya-foya. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Terakhir, Lukas 5, 10, 11. Kuasa pembaharuan. Lukas 5, 10, 11. Jadi ada kuasa pengangkatan, kuasa penciptaan, kuasa pembaharuan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kuasa pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kalau jujur taat, ada kuasa pengangkatan, ada kuasa penciptaan, ada kuasa pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi, apa yang diubahkan? Penjala ikan egois, kepentingan diri sendiri. Setiap profesi itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu egois. Kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Itu sama dengan angka 6. Egois, kepentingan sendiri, kok angka daging 6. Kebenaran diri sendiri, angka 6. Selalu salahkan orang lain. Kehendak diri sendiri, tidak taat. 6. 6. Sama dengan binatang buas. Itu penjala ikan. Hanya untuk diri sendiri.
Jaga binatang buas. Sama dengan penjahat di sebelah Yesus. Disalibkan di sebelah Yesus. Sama, binatang buas, antikris. Tetapi dengan adanya korban Kristus di kayu salib, dia sadar. Binatang buas, penjahat masih sadar melihat korban Kristus di kayu salib. Melihat perjamuan suci pada saat ini, biarlah kita sadar. Mengaku, jujur, mengaku, jujur, taat, mengaku. Dia tidak salah, kita yang salah teman. Tuhan, kalau engkau datang kedua kali, ya ingatlah akan aku. Hari ini engkau di Firdaus. Masih ada kesempatan. Penjahat yang sudah gagal jasmani rohani, masih ada kesempatan. Asal jujur, taat, mengulurkan tangan pada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan mengangkat kita ke Firdaus. Kita bersuasana Firdaus, dari kutukan menjadi Firdaus. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia, betul-betul masuk Firdaus. Sampai Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Ayo, ada kuasa Tuhan di tengah kita. Ada uluran tangan belas kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan. Manfaatkan untuk apa saja yang sedang melanda kita hari-hari ini. Kita akan pulang dengan suasana Firdaus, suasana surga. Surga, Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Bila ku angkat tangan, ku menyerahkan. 90 nyanyian suplemen. Mari. Ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila ku angkat tanganku menyerah, dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti dia buka jalan dengan ada yang mau mengangkat tangan menyerah, mohon kuasa Tuhan. Yang mustahil serahkan. Haleluya, haleluya Yesus. Sekali lagi. Sembah dia, berseru kepada dia. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan kami, tolong kami Tuhan, haleluya. Angkat kami Tuhan, haleluya. Yalawasa, sampai kesempurnaan
Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Semua sudah ditangani oleh Tuhan. Semua sudah ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti di hadapan kami yang sudah dipecah-pecahkan, sudah diberkati adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan anggur yang ada di hadapan kami Tuhan yang sudah diberkati adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kami semua. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi kornya dengan U, kemudian perjamuan suci akan dipersiapkan. Haleluya. Sudah semua? Mari bangkit berdiri di tempat yang ada, letakkan di dada. Serahkan beban kemustahilan semua. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Dia buka jalan, pintu surga terbuka. Ulangi, ku angkat tanganku, menyerahkan, ku tahu pasti dia buka jalan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya korban Kristus, firman Tuhan adalah uluran tangan belas kasih kuasa Tuhan. Sanggup membuka pintu surga bagi kami, bahkan pintu-pintu di dunia terbuka bagi kami. Yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat korbannya, ingat kuasanya atas kehidupan kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Oh, haleluya. Perjamuan suci bukan obat, tetapi uluran tangan kuasa Tuhan. Bukan cuma menyembuhkan, tapi sampai menyempurnakan kita semuanya. Ada penyakit diraba, bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Tuhan tolong kita semuanya. Dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat kuasanya, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai pintu surga terbuka. Di awan permai sampai pintu surga, pintu Firdaus terbuka. Pintu surga terbuka bagi kami sekeluarga Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan. Doakan keluarga masing-masing. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Pegang kami, pegang keluarga kami, pegang seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya, haleluya,
haleluya. Semua bisa menyanyikan nyanyian anak domba di tepi lautan kaca bercampur api Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya, haleluya. Berikan kejujuran, ketaatan kepada kami hari-hari ini sampai kesempurnaan Tuhan. Mujizat-mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan dalam terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat di Mojokerto, berkat-berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasakan suasana firdaus di dalam Tuhan. Ada ucapan syukur, ada kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan firman-Mu selalu bagi kami. Gairahkan sidang jemaat dalam 3 macam ibadah pokok. Tuhan tolong yang sudah tekun dalam kebaktian umum, ditambah kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci dan kebaktian doa. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that